Langsung Ustaz, ini pertanyaannya menarik ini Ustaz yang selanjutnya ini. Tidur itu kan ibadah Ustaz di bulan Ramadan kan? Ada hadisnya Ustaz apa gimana Ustaz? Ada penjelasannya. Namun bagaimana hukumnya jika tidur terus sepanjang hari Ustaz? Kan bisa diibadah juga nanti. Oke. Nah, ini biasanya yang viral gitu ya. Viral di masyarakat, viral disampaikan oleh para penceramah bahwa tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Kemudian mengutip hadis. Naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun itu ya. Wa amalahu mudha'afun wa du'auhu mustajabun ya, wa apa terakhir itu? Wa dambuhu maghfurun. Nah, hadis ini ya, itu kalau dalam kajian ilmu hadis, hadis ini palsu sebenarnya. Ada di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman memang ada. Tetapi Imam Al-Baihaqi sendiri juga mengkritik hadis itu. Ya. Kemudian diriwayatkan juga, ditulis juga oleh Imam As-Suyuti dalam Jami' As-Shaghir. Meskipun Imam As-Suyuti itu kemudian hanya menulis hadis ini dhaif, catatannya itu. Nah, karena hanya mengatakan dhaif itu, kemudian Imam Suyuti itu dikritik oleh para ahli hadis, kritikus hadis yang lain ya. Itu mengkritik. Ini kurang jelas hanya bilang dhaif itu. Tidak hanya dhaif ini, palsu gitu kata para ulama itu. Kenapa palsu? Karena dalam riwayatnya dalam Syu'abul Iman tadi itu ada, kalau nggak salah ada dua rawi gitu ya. Ma'ruf bin Hisan sama An-Nakhai kalau nggak salah. Itu adalah rawi yang dicap sebagai kadzab, orang yang pendusta, mendustakan hadis ya. Nah, karena adanya rawi ini, maka hadis ini dalam kajian ilmu hadis itu dihukumi sebagai hadis palsu. Nah, hadis palsu itu dalam hal apapun itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil ataupun hujjah, tidak bisa diamalkan ya. Mungkin kalau dhaifnya itu dhaif yang ringan ya, lemahnya ringan, itu masih bisa dalam fadhilul amal, tetapi kalau sudah palsu itu tidak bisa. Akan tetapi meskipun ini palsu ya, itu bisa saja tidur kita itu bernilai ibadah, bisa ya. Diam kita bernilai ibadah, tasbih juga bisa ya. Yang penting tidak mendasarkan kepada hadis palsu tadi ya. Yang salah adalah mendasarkan kepada hadis palsu. Kapan tidur kita bisa bernilai ibadah? Ketika tidur itu digunakan untuk kepentingan ibadah. Saya tidurlah malam misalnya, biar nanti jam 2, jam 3 bisa bangun untuk tahajud, ibadah ya. Saya tidurlah daripada saya tidak tidur, nanti banyak ngomong, nanti saya banyak maksiat, ibadah ya. Makanya dalam hadis itu ya, orang diem itu baik ya, kata Nabi, "Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut." Berkata baik atau diem ya, untuk menghindari berkata buruk gitu. Nah, pada posisi-posisi itu semuanya bisa bernilai ibadah ya, tanpa harus mendasarkan pada hadis yang dinilai palsu tadi gitu ya. Jadi dalam hal ini kita harus pinter-pinter mendasarkan atau menempatkan bahwa tidur itu ibadah. Nah, jangan kepada hadis tadi, tetapi pada dalil-dalil logika seperti tadi. Nah, itu bisa. Nah, gitu ya. Oke. Lalu Ustaz, ini ada berapa ini? 3 pertanyaan lagi Ustaz. Mungkin langsung Ustaz, bisa saya pertanyakan 3 ini, langsung dijawab 3. Bagaimana hukum minum obat pencegah haid agar puasa penuh Ustaz? Kalau misalnya istri saya mengkonsumsi ini, saya tanya alasannya, biar puasa terus 30 hari, biar tidak ada yang bolong misalnya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, apa Lailatul Qadar dan bagaimana ciri-cirinya? Dan terakhir Ustadz, ini mungkin yang penting, sangat penting bagi kita semua setelah menjalani puasa di bulan Ramadan ini, apa saja tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah? Kalau kita puasa yang diterima oleh Allah itu tanda-tandanya bagaimana Ustadz? Oke, pertama tadi adalah meminum obat ya, untuk mengatur siklus haid ya. Ini bagi perempuan ya. Sebenarnya kalau masalah ini ya, kalau di kitab-kitab turos ya, ulama-ulama dulu memang tidak ada yang membahas itu ya. Tapi belakangan memang seiring dengan teknologi yang semakin maju ya, pengobatan yang semakin maju, itu memang ada ya. Nah, terkait hal ini ada beberapa ulama, misalnya Al-Hafnawi misalnya, orang Mesir itu, profesor, itu mengatakan boleh ya, karena memang tidak ada dalil yang melarangnya. Boleh ya, boleh kita mengonsumsi ini
Sama halnya ketika orang haji itu kan juga untuk menghindari biar tidak haid ya, kemudian mengganggu proses ibadah haji, itu juga dibolehkan. Ya, itu boleh. Tapi dengan catatan. Catatan apa? Obat tersebut ya yang diminum itu tidak mengganggu kesehatan. Ya, tidak ada efek sampingnya gitu ya. Tidak ada efek yang mengganggu kesehatan. Kalau sampai mengganggu kesehatan maka tidak boleh. Nah, gitu ya. Nah, maka dalam hal ini itu beliau membolehkan dengan catatan tadi ya. Maka bagaimana kita bisa menilai ya tentu dari dokter, resep dokter. Apakah dokter menilainya aman atau tidak? Ya, kalau aman silahkan ya. Tetapi yang perlu saya sampaikan lebih jauh daripada itu sebenarnya orang haid ya itu kan diberi kelonggaran ya, untuk tidak sholat ya dan tidak berpuasa ya ketika bulan Ramadan. Maka itu sesuatu yang sebenarnya sudah sunatullah dari Allah gitu, fitrah perempuan. Maka alangkah lebih baiknya fitrah itu ya udah dibiarkan saja, tidak perlu kita melakukan hal-hal semacam itu ya. Kecuali kalau memang dalam haji tadi itu memang mungkin kita sulit ya, karena apalagi orang Indonesia misalnya, masa harus mengulang kan gitu. Tapi kalau dalam puasa ya saya kira tidak perlu. Ya cukup mengganti saja nanti ya di luar Ramadan. Itu. Kemudian tadi untuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau secara bahasa itu kan malam qadar gitu ya. Qadar ini kalau kita baca dalam Tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraisy Shihab itu ada 4 makna. Pertama bermakna penetapan ya, yaitu penetapan malam, penetapan takdir manusia. Itu makanya takdir itu kan artinya ketetapan. Ada lagi yang memaknainya dengan pengaturan ya. Allah mengatur jalan hidup Nabi Muhammad, dakwah Nabi Muhammad. Ya, itu terjadi pada malam itu. Ada lagi yang mengartikannya dengan malam yang sempit. Qadar itu diartikan sempit. Kenapa? Karena pada malam itu para malaikat itu turun ke bumi. Maka saking banyaknya itu kemudian menjadi sempit. Nah, ada lagi yang makna terakhir ini yang biasanya kita pahami adalah malam kemuliaan, ya, malam yang mulia. Mulianya dari mana? Ya banyak sisi. Nanti diantaranya adalah dalam ayat surat Al-Qadar itu bahwa malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Lebih baik itu artinya bukan berarti 1000-nya, tapi lebih dari 1000. Bisa 1001, 1002 dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan bahwa ini malam yang sangat baik, gitu ya. Nah, karena baik ya tentu nanti kalau kita mendapatkannya ya itu keberkahan bagi kita. Ya. Nah, bagaimana ciri-cirinya ya? Ciri-cirinya kalau karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang rahasia sebenarnya, ya. Kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu apakah kita mendapatkannya, kita juga nggak tahu misalnya. Ya sulit untuk kita ketahui karena sesuatu yang gaib. Maka oleh para ulama meskipun disebutkan katanya misalnya malam itu mendung itu terang gitu ya, tidak ada hujan. Ya, itu ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak karena memang tidak ada hadis yang secara spesifik menjelaskan itu. Tapi saya ingin menyampaikan dalam surat Al-Qadar itu ada di antara ciri-cirinya. Apa itu? Salam, ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, salam di sini diartikan adanya rasa aman, adanya rasa nyaman dalam hati orang yang mendapatkan. Gitu ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan itu ciri-cirinya adalah perasaan yang nyaman, perasaan yang bahagia, yang tentram dalam hatinya. Gitu. Itu dalam ayat tersebut ya. Tetapi tadi kembali lagi bahwa itu adalah sesuatu yang gaib. Kita kesulitan untuk mendapatkannya. Nah, karena kita kesulitan ya saya kira tidak perlu kita mencari-cari kemudian hanya pada malam 21, 23, 25, 27, 29 saja kita beribadah dengan sangat tinggi, tapi di malam lain enggak ya. Coba kenapa kita enggak setiap hari saja? Gitu ya. Iya, harusnya kita setiap hari. Kalau kita setiap hari kan otomatis ketika malam itu datang. Nah, secara otomatis ya. Kalau kita hanya menjaring hanya pada malam-malam itu, iya kalau kena. Kenapa kita tidak menjaring seluruhnya? Ya, seluruh malam Ramadan kita berbuat dengan yang maksimal gitu. Nanti kan otomatis kita akan kena semua. Gitu. Dan itu justru malah lebih baik daripada hanya memilih satu malam saja ya.
Itu. Kemudian yang terakhir tadi adalah diterimanya puasa ya. Sebenarnya puasa ini ya secara secara hukum fikih itu kan ketika kita sudah tidak makan, tidak minum, kemudian mengekang nafsu syahwat ya. Itu ya sudah sah ya, secara hukum fikih sudah sah. Artinya kewajiban untuk berpuasa itu sudah gugur. Hanya saja memang puasa ini kan diidealkan, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, bertakwa. Maka memang idealnya seharusnya ya puasa itu ya harus meningkatkan ketakwaan kita. Kalau kita puasa hanya lewat saja ya, maka ya tujuan itu tidak akan diraih ya. Karenanya saya sering menyampaikan bahwa ada 4 tipe ya, 4 tipe orang Islam ketika bulan Ramadan. Ada orang yang berdosa, yaitu orang yang nggak puasa ya. Ada orang yang hampa puasanya, yaitu orang yang puasa tetapi masih melakukan kemaksiatan, berkata bohong, masih korupsi, masih melakukan maksiat ya. Ada yang biasa, puasa biasa, yaitu puasa orang yang ya dia mencegah makan minum, menjaga syahwat, dia sholat ya, kewajiban-kewajiban dipenuhi, yaitu puasanya biasa. Tapi ada orang yang puasanya luar biasa, yaitu ketika puasa mencegah makan minum, kemudian juga melakukan aktivitas yang positif juga, ibadahnya juga bagus, dia bekerja juga baik gitu ya, seluruh aktivitasnya adalah positif, jadi ada nilai lebih di situ. Nah itu yang bisa memunculkan ketakwaan gitu ya. Maka idealnya kalau memang kita puasa ya harusnya bisa menambah ketakwaan kita. Tetapi kalau tidak menambah ketakwaan kita, maka tujuan utama dari puasa itu ya tidak kita raih gitu ya. Maka idealnya di situ. Nah kapan itu bisa dilihat ya? Kalau saya menggambarkannya itu puasa itu ibarat madrasah, proses pendadaran ini kita ibarat belajar. Hasilnya kapan bisa kita lihat? Nanti 11 bulan berikutnya. Kalau sekarang kita baca Al-Quran rajin, nanti udah malas-malasan ya, itu kita agak lulus ujian ya, kita agak lulus sekolahnya. Kalau sekarang kita rajin sholat 5 waktu, nanti setelah Ramadan kosong lagi, ya sama saja kita nggak lulus puasanya. Jadi ibarat madrasah yang hasilnya nilainya itu nanti, gitu, tidak pada sekarang. Oke, saya kira itu ya. Alhamdulillah pertanyaan semuanya sudah terjawab Ustaz. Cuma ini sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan untuk kita semua di bulan Ramadan ini, karena kita sudah masuki hari kelima Ustaz. Mungkin. Oke. Oke, bahwa puasa tadi adalah diidealkan untuk mencapai ketakwaan ya. Ditujukan untuk hal itu. Maka sebisa mungkin kita mencobanya ya. Dengan cara apa? Dengan kalau kata pengarang Kitabus Syam itu, dengan menutup pintu-pintu jalan masuknya setan. Apa itu? Berlebihan, sikap berlebihan. Kita nggak usah berlebihan makan nggak baik, berlebihan ngomong nggak baik, berlebihan tidur juga nggak baik ya. Apa ya, profesional dan proporsional gitu ya. Profesional dan proporsional. Iya, nah, kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini secara profesional sesuai dengan aturannya dan proporsional. Memang porsinya harusnya seperti itu. Gitu. Saya kira itu ya. Biar kita bisa memperoleh derajat takwa yang diimpikan oleh puasa itu sendiri. Ya, okay. Ya, terima kasih Ustadz. Ini luar biasa nasihat-nasihatnya kepada kami. Ada beberapa pertanyaan, bahkan hampir semuanya ya, yang selama ini kita masih mamang, masih ragu, bahkan tidak tahu sama sekali. Alhamdulillah di hari ini kita sudah tercerahkan semuanya. Pemirsa sekalian, teman-teman sekalian, mungkin itu dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita dan bagi semuanya yang mendengarkan dan melihat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.